bukan Islam gitu ya. Nanti dibilang, oh si CP menghujat, enggak loh, kan Islam kan enggak ini. Nah, dikatakan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Hajj 52, Muhammad bersabda, sesungguhnya mereka berhala itu memiliki garis bintang-bintang yang ada di langit tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka benar-benar dapat diharapkan. Ini Muhammad lagi minta tolong sama berhala-berhala. Jami, ini Jami, tolong catat Jami tafsir Ibnu Katsir Al-Hajj 52. Ya kan Ustaz nih. Sesungguhnya mereka berhala itu memiliki garani katanya. Yang ada tinggi, dan sesungguhnya syafaat pertolongan mereka benar-benar dapat diharapkan gitu loh ya. Lalu dikatakan sini, maka orang-orang mengatakan sesungguhnya Muhammad telah kembali kepada agama yang semula, yaitu agama kaumnya. Out dari Islam, murtad dari Islam, murtad nih. Sesungguhnya Kores telah kembali kepada agamanya yang semula, yaitu agama kaumnya. Agama ini Nabi Kores. Lanjut Ustaz Ji. Iya. Udah. Oh, dikit lagi Ustaz sampaikan di sini ya. Udah habis waktu. Dualan 2, jangan dualan 3, dualan 2. Ya, telah menyebut nama Tuhan mereka dalam Al-Qur'annya. Maka mereka bersujud mengagungkan Tuhan mereka. Besarkan langsung Ustaz Jemi. Ya, si Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, Ustaz ini mantan satria katanya dia. Baik. Jadi saya tergelitik dengan data yang dibawakan oleh si Congor itu, apalagi si Titan tadi. Karena kenapa? Data yang mereka ambil bukan dari kitab. Kemudian dia sendiri mengatakan, saya tadi belum proses karena saya tadi sempat turun ke bawah. Di dalam hadis yang disampaikan itu sebelum mereka mengenal Allah. Kalau saya tidak salah lihat tadi ayat yang disampaikan. Kemudian yang perlu CP dan Titan perhatikan, hadis yang Anda bawakan itu Anda sudah cross check belum kesohihannya? Takutnya hadis yang Anda bawakan itu adalah hadis mursal. Tahu hadis mursal? Makanya Anda perlu belajar di pondok pesantren, jangan belajar di Google, karena Google itu bisa menyesatkan Anda. Makanya kenapa saya ketika berdiskusi itu menyiapkan kitab. Kenapa? Kitab itu rujukan yang kami pakai, bukan Google, bukan Wikipedia kami. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikannya. Kami tidak diwajibkan untuk memakai Wikipedia. Apalagi tadi data yang disampaikan oleh si Titan itu betul-betul rusak itu. Sanadnya saya tidak dapat itu. Ini yang tidak dipahami Titan sama si CP. Ketika mereka mendapatkan sebuah hadis, mereka harus periksa sanad dan matanya dulu. Itu yang perlu Anda ketahui. Baik. Nah, saya ingin membuktikan di sini bahwa Nabi mereka, Tuhan mereka ini, yang mereka tuhankan ya, anak manusia ini yang namanya Yesus ini, kemudian dibawakan oleh Pak Ulus adalah Tuhan palsu. Nah, dari mana saya dapat dalilnya? Saya dapatkan dalilnya dari Bible mereka sendiri. Saya tidak pernah mendapatkan informasi dari Wikipedia. Karena Wikipedia itu bisa jadi itu dibuat-buat. Tuh. Apalagi tadi sampai dikatakan oleh si Chris Prank bahwa itu hadis doif. Dia tidak tahu mungkin bedanya apa makna hadis sahih, hadis doif, dan hadis mursal. Sampai hadis mutawatir mungkin dia tidak tahu. Baik, saya akan buktikan kepada si CP ini bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah batu. Loh, dalilnya dari mana? Nah, Yesus itu adalah batu yang dibuat oleh tukang batu, dibuang tuh Yesus itu. Tuh, Yesus itu batu yang dibuang, Bung. Tidak dipakai dia. Yesus itu tidak dipakai sehingga dibuang dia. Itu Yesus yang hari ini Anda sebut sebagai Tuhan.
Begitu Bung. Jadi jangan katakan kami menyembah batu. Oh salah. Justru yang menyembah batu yang sesungguhnya adalah kalian. Karena Tuhan kalian adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang batu. Ah, ini data Bung. Datanya dari mana? Datanya dari Bible Anda. Kemudian orang yang Anda tuhankan itu kasihan matinya. Gimana matinya? Anda silahkan buka dalam Bible Anda sendiri. Ditelanjangi nih dia, ditelanjangi tinggal pakai kolor. Ini Tuhan Anda, manusia yang Anda tuhankan. Ini resiko kalau jadi Tuhan, tidak punya kekuatan. Ditelanjangi dia Bung. Kemudian dia apa? Dikutuk dia, digantung dia. Begitu Bung. Nah ini ada yang di bawah nanya, di mana ayatnya? Ini akibat tidak pernah baca buku. Bahkan di sekolah minggu nih, di sekolah minggu jangankan di gereja, di sekolah minggu kami sudah diajarkan dulu. Ketika kami sekolah minggu, tetek manis mati di mana? Bukan di kayu manis ya, di kayu salib. Dan bahkan nggak perlu saya tunjukkan datanya, gayanya. Anda lihat ke dinding Anda. Kalau Anda Kristen, Anda lihat di dinding rumah Anda, lihat tuh fotonya Yesus. Pakai baju enggak dia? Pakai baju enggak? Jelas pasti enggak pakai baju. Pasti tuh, saya pastikan dia enggak pakai baju. Telanjang enggak kalau enggak pakai baju? Ya telanjang. Jadi saya tidak perlu tunjukkan karena waktunya cukup singkat ini, hanya 5 menit. Coba saya dikasih waktu 30 menit. Kalau saya enggak bongkar bangkir. Sebentar saya lanjutkan ya, data ajaran kasih kalian. Saya akan tunjukkan tuh bahwa ajaran kasih kalian adalah ajaran bejat, bukan ajaran kasih. Oke, gitu. Cepek sama Titan. Waktunya sudah habis. Iya. Oke, baik. Lanjut si Titan. Ini aku nggak bisa generasi ya, cuman Oke, ya. jadi begini ya, yang saya kasih data tadi, cara baca Jemi dan Peras itu nggak mengerti. Baca baik-baik yang saya baca tadi, saya ulangi lagi ya, sebelum saya jawab. Nih perhatikan, ada yang bernama Musa, yuk mengabarkan kepadaku, bertemu siapa nih? Nabi. Beliau bertemu Zaid bin Ammar. Yang bertemu siapa? Nabi. Oke, pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Rasul. Maka Rasul apa? Menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging. Cara bacakan gimana sih? Untuk siapa? Untuknya, untuk si Zaid. Sayang, si Zaid menolak suguhan dari si Rasul. Kenapa? Menolak menyantapnya. Seraya berkata, ini Kores, kamu gimana sih? Sekolah gak kamu? Ya, saya tidak mau makan daging yang kalian sembelih dan dipersembahkan kepada berhala kalian. Si Zaid bilang, woi Muhammad, mau makan daging yang kau bukan di persembahan berhala kalian, juga tidak makan dari sembelih yang tidak nama Allah. Asli ditolak makanan suguhan oleh si Nabi Dor. Baca baik-baik ya, tidaknya soheh. Orang harus baca baik-baik supaya kalian mengerti. Maka itu Muhammad berkata, bapakku dan bapakmu masuk neraka. Jahatnya Muhammad ini. Nih, saya Muslim. Kenapa sih Muhammad mengatakan bapaknya masuk neraka? Ya ingat nih ya, Soheh. Nih, saya Muslim 302. Nih, anak apa ini? Durhaka banget nih. Nih, ya, seorang laki-laki bertanya. Nih perhatikan, bertanya, wahai Rasul, ya, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya. Ya, seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini Muhammad ngomong bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Berarti apa? Dari penyembah berhala. Anak durhaka ini, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Artinya bapak si Muhammad penyembah berhala. Dia dari orang berhala. Gimana sih kalian? Otak dipakai loh. Ya, ini data Soheh Ismah Ulama. Saya dalil data dari mana? Dari internal Sahih Muslim 302 ini. Catat yang di bawah. Maka itu dikatakan di Quran, ini bacain ya. Perhatikan, di Quran dikatakan Muhammad seorang yang sesat. Nih
Nih, saya buka ya. Nih Quran ini. Ad-Duha ayat 7 nih. Catat nih Islam di bawah. Ad-Duha ayat 7, perhatikan. Dia mendapatimu ya sesat. Bingung. Nih, jalan. Sesat. Ini Quran ini, data Quran. Ad-Duha ayat 7. Muhal Allah mendapatimu seorang apa? Sesat. Maka dia memberikan petunjuk. Muhammad orang sesat. Gimana sih kalian? Maka itu kan pikir itu baca gimana sih? Ya, kalau yang di Lukas yang Jemi itu belajar dulu Jemi. Ya, arti Alkitab, pantas kau murtad. Kamu harus tahu apa arti batu penjuru. Batu penjuru itu batu pondasi, batu iman. Ya, Lukas 20. Maka itu kamu cara baca, pantas kamu keluar dari Tuhan. Kayak gitu pemikiranmu. Ya, cara bacamu sudah salah. Ya, kita buka ayat 17. Kau nggak buka data, nggak berani kamu. Maka itu baca data itu, data baca. Yang nggak tahunya kau isi Alkitab. Ya, tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian apa arti nats ini? Ada perumpamaan. Ya, Tuhan memberikan perumpamaan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dia menjadi batu penjuru, batu keselamatan. Supaya orang tahu bahwa Yesuslah keselamatan orang-orang di surga. Maka itu Tuhan Yesus yang kau buang tetapi menjadi batu penjuru. Kau pahami? Maka itu dikatakan, maka itu sudah kubilang, batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Ada nubuatannya Mazmur, ya, diulangi lagi oleh Yesus. Batu pondasi, batu keselamatan. Maka itu dikatakan, barang siapa, diperhatikan ya, jatuh atas batu itu dan akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu akan remuk. Lalu ahli Taurat yang imam kepala berusaha menangkap dia. Ya, kenapa dia menangkap? Karena dia memberikan dengan perumpamaan. Ya, mereka lah yang dimaksudkannya itu dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Kenapa? Lanjut Bang Kores, waktunya habis. Asik, mantap. Ya, kita acak-acak lagi ikhwan, aib Tuhannya kita bongkar-bongkar gitu. Bang Mamat preman encus ahli kabur. Ya, kita lihat di sini, nggak bisa bantah mereka kalau Yesus ini dialah yang menyembah batu. Jesus thought he was rejecting, maka dia pergi mendirikan batu lalu menyembahnya sebagai berhala. Yesus lu penyembah berhala. Ya, Yesus lu penyembah berhala. Masa penyembah berhala mau dituhankan? Itu satu gitu. Martin Justice aja mengakui Yesus lu setara Aesclapius, setara Merkuri, setara orang-orang yang lahir perawan. Sama. Apa yang mau beda? Makanya nggak ada takut-takutnya gua sama Yesus. Itu dua. Terus yang ketiga, sini Christian Princess, sini Roh Kudus lu biar gua tatar. Lu membacakan tafsir Al-Hajj ayat 52 sampai 54 di Ibnu Katsir. Lu cuma baca bagian ininya doang. Mana? Ini, bagian ini. Sesungguhnya Muhammad telah kembali. Atasnya nggak lu baca di sini. Ini lu baca. Abu Hatim meriwayatkannya melalui Abul Aliyah dari Asadi secara mursal, woi, blok. Tuhan lu tiga tapi tetap gak ketolong otak lu. nanti di bawah ada lagi ini untuk penyembah encus. Lo perhatikan aja ini penyembah encus. Di sini nanti ditulis lagi. Hadis ini pun berpredikat mursal. Mursal itu terputus. Macam Yesus ke Matius. Yesus hidup abad 1, Matius nulis abad kedua. Blok. Dasar lawak, agama lu serius. Gimana mau menang lawan Kores, bre? Hancur ya, Christian Princess hancur bersama Roh Kudusnya. Berikutnya mau bahas apa lagi dia? Dia bahas ini hadis ya, hadis yang sanadnya terputus di atas tabiin. Ini hadis mursal gitu. Anjing mau disama-samain Matius, ini hadis mursal. Mantap. Nah, kemudian soal menyembah batu, itu kan di situ Christian Princess lu udah tahu itu bahwa dulunya menyembah batu kan gitu. Artinya orang-orang Arab jahiliyah sama seperti Yesus Kristus, sama-sama penyembah batu dulunya. Tapi kalau Arab jahiliyah datang nabi mereka selamat, kalau Yesus dari awal sampai mati dia
dia menyembah batu. Tuhan kalian Yesus Kristus penyembah batu. Lu makan, kata-kata gue, lu makan. Next, berikutnya, kenapa dia menyembah batu? Karena dia melihat di Yesaya 6 nomor 6, ini batu ya, ini bara, ini takia Korintus ini. Batu ini bisa menghapus dosa. Bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Yesus Kristus menjiplak batu. Mampus. Nikmatin itu kata-kata gue. Nggak percaya kalau Yesus Kristus menjiplak batu? Lu lihat nih Yesaya 6 bahasa Ibraninya nih ya, Yesaya 6 tuh. Nah di sini wayaap elai ehat min haserapim ubeado rispah. Apa nih rispah? Nah lu buka di sini. Rispah tuh, rispah ya. Tuh. Meaning a hot stone, batu panas. Gelar Yesus penjiplak batu. Sok-sokan nebus dosa tapi keduluan sama batu. Blok. Agama goblok. Masa nyembah Tuhan yang menjiplak batu? Mantap. Lanjut ya, kita lanjut lagi. Apalagi yang lu bilang? Mencium rukun amani sehabis-habisnya pagan. Ya itulah sama kayak Yesus Kristus tuh. Kalau misalnya mencium itu menyembah, Yesus tuh lebih parah. Dia mendirikan si batunya lalu disembah oleh dia sendiri gitu. Gimana Kristen mau selamat? Nah ini juga Ahmad 5353. Tawaf bugil itu pagan. Tawaf bugil ya? Tawaf bugil pagan ya? Ya, tawaf bugil pagan. Oke, kita oke kan. Terus kenapa Tuhan lu disalib bugil? Kenapa Tuhan lu disalib bugil? Anjir, ini lihat apa ini? Itu bekicot, itu bukan penis. Tuhan lu disalib bugil itu pagan, bre. Mantap anjing ini nih. Ini siapa ini? Tuhan siapa ini? Ini apa ini? Ini menyelamatkan ini. Ini menyelamatkan ya, ini bekicot yang nempel di selang-selang pahanya. Hah? Pagan ini. Tawaf kalau bugil pagan kan? Nah, ini disalib bugil nih. Pagan bukan ini? Pagan. Udah mah pagan, bugil, nyembah batu, nggak selamat, mati, ditangkep, kabur, ketangkep. Bisa apa Tuhan ini? Bisa apa mukanya nih? Dia nunduk malu ini kenapa nih? Mau emosi lu sama gue? Mau emosi? Mau emosi lu? Gue bongkar-bongkar aib Tuhan lu, gue bilang. Anjing 30 detik serasa 3 tahun kalau gue yang ngomong, bre. Jadi bener itu, dahulu kami menyembah batu, tawaf dulunya bugil, ya Yesus lu disalib bugil, sama-sama pagan. Jadi bukan orang Kristen yang pagan, tapi Tuhan yang orang Kristen, Yesus Kristus itulah yang pagan pertama kali. Dia kanker di seluruh dunia, kanker dia ini. Itulah kenapa Yesus turun di Israel, yang Kristen Italia. Goblok nggak tuh konsep? Nah gitu. Oke, gue kena restricted ya kawan-kawan, sorry. Gue akan turun dulu tapi gue naik lagi. Nggak kayak Christian Princess tadi malam. Oke, iya. Aduh, iya. Si Kores datang nggak tahu data mana itu. Ya nggak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus selalu menjaga kau Kores, nggak apa-apa. Ya, hina. Tuhan Yesus mengatakan nggak apa-apa, aku dihina nggak apa-apa. Ya, God bless you Kores nggak apa-apa. Semoga hari-harimu baik-baik selalu ya. Ya, kalau saya sudah ngomong begitu, adem teman-temannya, jangan berisik teman-teman ya. Iya, karena memang kita ndak ada di luar buku kan gitu. Kita kan selalu pakai buku, apa yang tertulis di situ ya kita membaca kan begitu kan. Dia nggak tahu itu ada foto dibikin gambar-gambar bugil, nggak apa-apa. Ya, karena memang itu pengetahuan beliau. Alkitab nggak bisa dijatuhkan. Cara menjatuhkan Alkitab dengan cara apa? Bikin foto-foto, dihina-hina Tuhan, nggak apa-apa. Sementara ini nggak bisa jawab dia. Dahulu wanita bertawaf di Baitullah dalam keadaan apa? Nah, ini. Lalu mengatakan, nggak apa-apa telanjang, nggak apa-apa telanjang. Kau telanjang, kok jadi Tuhan aku yang telanjang? Tuhan aku telanjang, ya, nggak ada itu dalam Alkitab. Ini ya penyembah batu. Apa kata sini? Muhammad mengatakan dalam Musnad Ahmad nih 17898. Teman-teman boleh cantik. Bismillah. Rasulullah sallallahu bersabda kepada Sabit, cacilah kaum musyrikin itu dengan sirmo karena Roh Kudus besertamu. Roh Kudus penghujat. Ini Roh Kudus di Kores ini. Cacilah kaum musyrikin itu dengan syairmu karena Roh Kudus besertamu. Nah, ketua umum apa ini? Ya, Roh
Roh Kudus adalah api, ketua umum. Lalu si Koreslah bendaharanya, si Jumallah ketua umumnya. Tetapi kepalanya adalah Roh Kudus penghujat. Ya. Dia tidak tahu dalam Al-Baqarah 158 ya, dikatakan Yesus kau itu adalah seorang yang apa namanya tadi dibilang penyembah panah ini. Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Nah, lalu kalau kita baca melalui asbabun nuzulnya dalam ini ya, kita akan coba lihat di sini asbabun nuzul Al-Baqarah 158 dikatakan di sini bahwa mampus. Ben dia. Mampus dia jadi. Kita tunggu. Asik ini, main terus. Ya sabar. Kita permalukan dulu. Karena Silakan. ini gini. Karena ini nggak pakai tema dari awal. Saya mau bongkar lagi, ayo. Jadi apa? Naikkan dulu CP, naikkan CP. Ya sabar. Ini Bang mantan Laskar Kristus ini Pak Ustadz Jimmy. Iya. Monitor. Iya Pak Ustadz. Iya, monitor. Pak Ustadz Jenny itu. Jimmy. Ya Pak Ustadz Jimmy ya. Iya. Ya. Sebentar, saya ganti HP. Masalahnya HP yang satu ini robet banget. Oke, bentar ya. Siapa Salamet ini? Bang Kores. Oh, Masya Allah. Loh, mana dia? Mana CP tadi, Bang? Kok pada mental ini? Tadi Al-Quran 158 yang dia bawakan ya, betul ya? Iya Pak Ustadz. Iya. Kebetulan saya punya buku tafsirnya. Oke, untuk sementara kita tiktokan aja dulu apa gimana nih selagi dulu itu. Yo, yang di bawah Muslim 3, 2, 1 ketik encus. Main waktu aja, main waktu. Bikin spam itu encus. Jadi ini kitab tafsir, bukan bisa ambil dari Google ya. Nanti kita bacakan tuh kitab tafsirnya, buku tafsirnya. Mana PC tadi? Biar naik dulu dia, biar enak. Ya kepental dia tadi, rasaku keben tadi itu. Nanti saya tunjukkan ke dia kalau Tuhan itu tidak penyembah batu, penyembah Safa Marwah. Aku selalu direpotin aku ini. Udah berapa tadi waktunya tadi hilang? Kalau menit lagi lah, nggak apa-apa. Masih ada 3 menit lagi tadi. 2 menit lagi nih. Aku hentikan kok. Oh ya 2 menit. 2 menit. Ini kan aku pause tadi, kau jatuh tadi. Sebentar aku on cam dulu sebentar. Bentar ya. Oke. Dalam Al-Baqarah dikatakan di sini bahwasanya orang-orang tawaf ya, Safa dan Marwah. Siapa yang melakukan ini? Islam. Dikatakan di sini, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah? Inna Safa al Marwah. Nah, lalu dia semangat menjawab, sebenarnya tawilmu, interpretasimu itu, hai saudaraku, tidaklah benar. Akan tetapi ayat ini Al-Baqarah 158 turun mengenai kaum Ansor. Nah, lalu kenapa dengan kaum Ansor ini? Diriwayatkan dari Al-Bukhari bersumber dari Asim bin Sulaiman bahwa Asim bin Sulaiman bertanya kepada Anas tentang Safa dan Marwah. Anas berkata, kami berpendapat bahwa tawaf antara Safa dan Marwah adalah upacara di zaman jahiliyah, dan ketika Islam datang kami tidak melakukannya lagi. Maka turunlah ayat tersebut Al-Baqarah 158 yang menegaskan hukum sah dalam Islam. Nah, apakah orang-orang Islam tidak tidak tawaf lagi kepada Safa dan Marwah? Ternyata masih tawaf ya. Ayat ini tidak benar pendapat ini. Dikatakan sini lagi bahwa Ibnu Abbas menerangkan bahwa setan-setan di zaman jahiliyah berkeliaran pada malam hari antara Safa dan Marwah, dan di antara kedua tempat itu terletak berhala-berhala mereka. Ketika Islam datang, berkatalah kaum muslimin kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kami tidak akan bertawaf antara Safa dan Marwah karena upacara itu biasa kami lakukan di zaman jahiliyah." Maka turunlah ayat tersebut Al-Baqarah 158. Orang Islam demo kepada Muhammad, kami tidak melakukan lagi. Maka
maka turunlah ayat. Tapi ayatnya bagaimana? Ada pelarangan? Tidak. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian siar Allah. Nah ya, maka dia lanjutkan ya. Barang siapa berhaji kepada Allah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antar keduanya. Ya, tidak ada dosa. Maka dilanjutkan untuk melahirkan Safa dan Marwah itu. Waktu Ya, habis. ya. Alan, tolong ganti waktu bentar, aku mau sholat dulu nih. Belum sholat. Halo, monitor Bang Sesuai Fakta. Lan, gantiin waktu timer bentar, aku mau sholat. Bang Sesuai Fakta. Ini ganti si mantan Laskar Kristus ya. Ini siapa ini? Si Jamie tadi. Ya, Pak Ustadz Jamie ini. Oh. Bang Sesuai Fakta monitor. Bentar, aku telepon dulu ya. Si Kores kan masih si Kores itu. Kores, lanjutkan Kores tuh. Ya, napa. Ya. Mukamu senyum-senyum gitu, keriting-keriting gimana gitu. Lanjut Kores. Karena data gue banyak bre, buat bongkar-bongkar Yesus ini ngapain aja waktu hidup gitu, makanya gue seneng banget. Jangan kabur ya bre, jangan kabur. Bentar. Ini kok pada diam, jadi siapa sekarang? Ustaz Jimmy. Kalau mau biar aku Saya lanjut. dulu sebentar ya. Saya mute dulu, ada tamu sebentar ya. Oke. Oh iya. Saya sekalian aku hubungi si Alan dulu nih, aku mau lagi nelpon. Oh, Ada tamu satu sholat. Nah, kau lah Kores. Lanjut Kores. Oke, mantap. Iya. bentar, ganti timer dulu. Aku belum sholat soalnya. Oke, berikutnya gue langsung eskalasi saja ya. Gitu. Oke. Kalau misalnya Safa Marwah itu disebut itu adalah pagan, walau padahal tidak tertulis gitu loh, Christian Princess. Makanya gue bingung ini anjing. Lu itu baca apa, yang diomongin apa? Macam lu bilang Yesus lu itu Tuhan Allah, tapi nggak ada tulisannya Yesus Tuhan Allah. Dari tadi gue bacain data lu di mana pagannya tertulis kayak gitu loh. Di mana menyembah batunya Islam tertulis, kok nggak ada semua anjing. Itulah kenapa gue berani nginjek Roh Kudus lu, karena Roh Kudus lu itu berbeda dengan Rohul Kudus di Islam. Coba Islam bahasa Arabnya apa? Rohul Kudus. Kalau lu tuh Roh Kudus, nama aslinya nama Hagion, dari Yunani. Gua baygonin itu Roh Kudus lu. Nggak ada takutnya gua. Nah, berikutnya sekarang kalau misalnya mau berbicara soal pagan, kita tahu kelakuan pagan itu Tuhannya menghamili cewek-cewek di dunia gitu loh. Nah, kayak gimana? Kayak gini nih. Nih contohnya nih, Tuhan menghamili manusia-manusia di dunia. Contoh misalnya kita lihat komentari untuk Matius 1:18 kan gitu ya. Nah, di sini lu bisa baca di sini, Bre. Misalnya kita buka Joseph gitu. Kita buka Joseph. Mana sih Joseph nih? Di sini. Nah, jadi di Matius 1:18 itu tertulis begini, before they came together, sebelum mereka datang bersama, dia telah ditemukan udah ada anaknya. Gitu. Jadi ini gimana nih Yosef nih, kawin sama janda gitu, janda pedo, karena Maria itu masih umur 14 bre, di penjara ini Yosef. Kita lihat siapa yang hamilin Maria ini di umur 14. Maria kira-kira 14 tahun ketika dia diprot-prot oleh Tuhan. Anjir, Tuhan pedo. Nabi lu bilang pedo karena menghamili anak kecil. Lah ini Tuhan Allah menghamili bocil. Ini maha pedo Tuhannya ini. Lu lihat ini impregnated. Kalau nggak tahu impregnated apa, kita lihat kita ini bisa pakai translate. Anjir, Al-Googliyah kita translate di sini. Dia dihamili oleh Tuhan, anjir. Baru tahu gua, bre. Yang segede gini bisa ngambilin anak orang, anjir. Baru tahu gua, bre. Buset, pagan sekali.
Anjing enak banget tuh. Gua bully-bully ukuran penis Tuhan lu bre, gua bully-bully serius. Tapi ternyata bisa dia menghamili bocil gitu loh. She was impregnated by God. Bisa itu ngehamilin bocil ternyata. Bocil umur 14 tahun gitu. Nah pertanyaan gua untuk kawan-kawan Kristen, pertanyaan gua, itu apa nggak meledak itu Meki bocil ketika dimasukin sama penisnya Tuhan? Apa nggak meledak itu? Meledak gitu, memek kayak gitu. Apa nggak meledak itu? Karena setahu gua Tuhan yang protein bocil-bocil manusia itu tuh tuhan-tuhan pagan, Zeus, Osiris, Baal gitu. Soal Baal, gue jadi ingat Hosea 2:16 nih. Coba kita buka dulu Hosea. Nah gitu kalau bicara pagan itu ada datanya gitu, Christian Princess, nggak cuma bacot doang gitu. Soal batu itu adalah pagan, terbukti Yesus lu menyembah batu. Jadi nggak ada masalah kalau soal batu karena Yesusnya bermasalah. Nah sekarang kita lihat Hosea ya, mana Hosea nih? Jangan hilang lu Hosea, kabur juga lu Hosea di depan gue ya. Ada dia, nggak berani dia kabur. Hosea 2:16, coba kita baca di sini. Di bawah jangan oleng, jangan emosi ya. Kores ini kebal hukum deh. Selama gue bubukin penghujat, gue kebal hukum. Nah Hosea 2:16. Nah ini ya. Nah ini firman Tuhan. Nah ini Tuhan yang tadi ngehamilin bocil 14 tahun ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Ternyata Yahweh ini dulunya Hubal. Bapaknya ini tukang kawin, Allah bapak tukang kawin, Allah anaknya ini adalah. Loh, kenapa? Kok berhenti sendiri? Aki Kores? Kena report lagi deh. Tunggu. Aku cuma mau ngomong aja sih sebenarnya, bahwasanya diskusi Titan sama CP itu memang spesialisasinya Bang Kores gitu loh. Aki Kores memang. Karena saya lihat dari tadi CP sama Titan nangis gitu loh. Kasih timer ya. Kalau mau ikut bagian saya nggak mau ikut timer dulu. Saya nggak mau turun. Dia kasih diskusi di luar Dari tadi Kores menunjukkan data dari luar, bukan dari Alkitab. Kok nangis? Jangan nangis. Join dong. Dari tadi Kores menunjukkan data dari luar. Join dong. Kami kudus. Kok nangis? Join dong. Naik. Jangan nangis. Silakan saya. Aduh sorry ya, Kores harus ada ritual bangkit dulu di detik ketiga nih. Aduh sorry ya. Aku tadi cuma bilang gini, diskusi ini cocoknya memang sama Aki Kores. Mereka nangis. Iya emang harus sama gua di sini karena muslim itu nggak tega kalau ngebongkar-bongkar aib Tuhannya orang-orang Kristen gitu. Kalau Kores ada teganya, kebal hukum. Aku cuman kompor aja di sini, lanjut. Nah, sip, mantap. Nah, di sini kita bisa lihat nih ya, Baalku di sini. Jadi Tuhannya orang Kristen itu dulu namanya Baal dulu. Tapi sekarang mau dipanggil suami. Ini otak Tuhan cabul. Gitu. Otaknya kalau nggak soal suami zina. Menyembah Tuhan yang salah disebut berzina. Menyembah Tuhan yang benar disebut kawin. Ini cabul gitu kan. Lu bilang nabi kami cabul, tapi lu nggak ngaca Tuhan lu kayak gimana kelakuannya gitu. Bocil 14 tahun segede apa mekinya bre, gue tanya, sampai bisa dipropot sama Allah Bapak ya, sama Allah Bapak gitu. Ini gue bawa datanya di sini loh. Nih, she was impregnated by God. Ini pagan kelakuannya. Lo nggak lihat seberapa birahinya Zeus. Nah, itulah Yesus dan juga Allah Bapaknya. Thank you. Alan udah monitor Alan. Oke. Jadi sebelum itu ya, saya jawab apa yang kata Kores Hosea. Kalau Alkitab ini boleh saya untuk dia dulu bro. Ya, Hosea 2 ya, ayat 15. Kores. Tolong diminum Kores dong, misi Kores. Jangan ribut ya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggilku suamiku. Ini perumpamaan. Dan tidak lagi memanggil aku Baal. Lalu aku akan menjauhkan nama Rabba itu. Tuhan menjauhkan dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Perhatikan, aku akan menjadi engkau istriku selama-lamanya. Itu artinya kekasih bangsa Israel. Allah Israel dan dipulihkan judulnya. Kamu frame Alkitab kami begitu kudus. Nggak apa-apa. Biar si Kores kan begitu. Ahlinya. Baik.
engkau istriku dan keadilan dan kebenaran dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan kau istri dalam kesetiaan. Ada perumpamaan sehingga engkau akan apa? Tuhan, Torres, kamu otakmu di mana pakai? Ya, nih saya mau bongkar nih si Muhammad punya wahyu. Perhatikan Bukhari 3, saya data internal ya. Dikatakan di sini ya, Bukhari 3, caturnya ya orang di bawah. Perhatikan. Permulaan datang kepada Rasulullah ini Bukhari 3 ya. Shohe dikatakan sini. Lawan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan apa? Mimpi yang benar dalam tidur. Suka mimpi. Al-Haraf 157. Muhammad seorang umi buta tukang mimpi. Ya, dikatakan dan tidaklah beliau mimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian dia dianugerahi kecintaan apa? Dianugerahi kecintaan untuk apa? Menyendiri. Ngapain dia menyendiri? Banyak orang itu orangnya sukan, ya. Lalu dia memilih gua hero dan bertahanut. Apa ini bertapa? Aduh, ibadah di malam hari. Aduh, ngapain si Muhammad ibadah di malam hari? Yang ibadah di malam hari itu setan. Setan ada tempat di orang yang keluar malam-malam itu setan. Dalam berapa waktu lamanya dan sebelum kemudian kembali kepada keluarganya ke Gua Hiro bertahanus dan kembali keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk lagi bertahanus kembali. Kemudian beliau menyibuk Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datanglah Al-Hajj. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Ini datang Jibril, aku tidak bisa baca katanya. Nabi wassalam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat apa? Sangat kuat. Ya, kalau kita lihat Ibnu Isam, perhatikan. Ibnu Isam, sini perhatikan ya. Sirah Nabawiyah Ibnu Isam. Kita lihat halaman 169, 179 dikatakan sini. Ya, nanti saya jabarkan lagi. Muhammad itu mau bunuh diri. Ngapain Muhammad mau bunuh diri? Nabi apa itu mau bunuh diri? Nih, Jibril datang kepadaku pada saat itu aku tidur dengan membawa secarik dan dabuk. Perhatikan ya, perhatikan. Malaikat Jibril apa? Mencekik leherku dengan kain dibas. Ngapain Muhammad mencekik? Ya, Ibnu Hisam halaman 179. Ini data akurat, bukan data dari luar. Paham berak? Ya, maka itu dikatakan, perhatikan sini. Ya, kita buka. Ya, Musnad Ahmad katakan 6467. Nih, perhatikan. Ya, data dari dong. Kita bisa ku jawab kalau kamu buka. Itu Kores harus pintar sedikit, ya. Nih, ya. Bukhari 6467 tadi menyendiri. Perhatikan, kita lihat ke bawah nih, ya. Perhatikan ya, Kores. Jadi yang teman-teman di bawah catat, Bukhari 6467. Nih, ya. Bacalah, aku menjawab, bacalah. Nanti lanjut nih, perhatikan. Si Muhammad mau bunuh diri. Nih, ya. Kemudian beliau pulang dengan menggigil. Ngapain pulang menggigil? Hingga menemui apa? Khadijah dan berkata, selimuti aku. Maka keluarganya pun menyelimuti beliau sampai rasa ketakutan. Ngapain Muhammad ketakutan? Kok dikatakan Nabi keluar dari Gua Hiro kok takut-takut? Dia jemput setan atau jemput Jibril? Kalau orang menjumpa Jibril dengan kebanggaan, dengan rasa damai sejahtera, ini kok dengan rasa ketakutan? Nabi apa ini? Ya, perhatikan. Ini kayak lagi ke bawah, ya. Sesekali-kali tidak bergembiralah dengan habis. Kenapa cepat kali? Habis. Aku 10 detik ya, Aki Kores ya. Aki. Bentar dulu, Bang Ardesa. Ini Pak Ustadz Jemi, monitor Pak Ustadz Jemi. Biar Oke, si Ardian silakan dulu dikasih waktu. Nanti setelah saya jawab. Aku 10 detik aja, lanjut Bang Kores. Enggak, 10 detik aja, lanjut Bang Kores. Aku 10 detik aja. Enggak, tadi kan dia bilang bahwasanya yang berdoa semalam-malaman kan tadi kan katanya iblis. Kita cek di Lukas 6:12. Pada waktu itu pergilah
ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada. Ini siapa yang berdoa? Ini kau bilang siapa? Woi. Tadi katanya yang berdoa semalam-malaman iblis, kau sendiri yang bilang. Siapa ini? Woi. 10 detik udah cukup. Silakan Aki Kores. Nah, Aki Kores lanjut. Udah. Aku dikit aja. Ini mau ini atau Kores? Bang Kores. Aki Kores, silakan Aki Kores. Sebentar. Aki Kores. Tanya dulu Ustaz Jenny atau Bang Kores, siapa ini? Silakan kalau Bang Kores mau ini dulu nggak apa-apa. Nanti sebentar saya. Ya, siap. Oke, silakan Aki Kores. Ya, udah ketampol ya, selesai. Habis. Lanjut Aki Kores. Ini gue ini, aduh habis sudah. Cuma segitu doang. Itu nggak bisa mengalahkan di mana Tuhan menggauli bocil-bocil umur 14 tahun. Itu nggak bisa mengalahkan itu, bre. Harusnya lu bikin sesuatu yang wah Tuhannya Islam itu lebih parah kayak gitu. Karena gue udah langsung ke Tuhan lu nih, aib Tuhan lu gue bongkar. Cabul dia. Meki 14 tahun lo brojol sama Tuhan. Keluar anaknya Tuhan, gak diakui, kawin sama ibu tirinya. Berapa menit? Sahabat jangan dipotong dong, ini waktu gue, jangan emosi apa gitu. Jadi kalau cuma perkara menggigil, wahyu dari mimpi gitu, itu biasa bre. Tuhan menggauli wanita kecil itu baru dipenjara harusnya. Oke, Tuhannya harusnya dipenjara itu, bapaknya sama anaknya sekalian. Berikutnya nih, sekarang kita buka ya. Tapi gue masih belum puas ini kelakuan Tuhan cabulnya nih. Kita buka Bilangan 31 nomor 36. Lu baca di sini, ini kelakuan Tuhan lu nih ya. Ini kelakuan Tuhan pagan ini. Bilangan 31:36. Ini bapaknya Yesus ya. Kalau nggak salah ini bapaknya Yesus ya. Bilangan 31:36 ini. Separuh dari jumlah ini perikopnya ini pembagian barang rampasan. Anjing, buset hukum kasih rampas. Separuh dari jumlah itu diberikan kepada prajurit dengan perincian ini. 337.000 ekor domba dan kambing dan dari 675 ekor itu pemberian khusus bagi Tuhan. Nggak penting. Ini 16.000 orang gadis perawan, rampasan ya ini, rampasan ini. 16.000 orang gadis perawan. Mana salah baca gua? Ini 16.000 orang gadis perawan, 32 orang untuk pemberian khusus bagi Yahweh. Cabul Tuhan lu anjir. Doyan banget perawan. Blok. Yang kayak gini harusnya dipenjara Tuhan kayak gini nih. Menggigil itu artinya apalah yang dibilang. Ya lu bakar aja ini Ayub, lu bakar ini Ayub 4:15. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Kalau misalnya Nabi salah, artinya kitab Ayub lu bakar ini. Karena Ayub juga ternyata tulang-tulangnya sampai gemeter ketika ada roh yang melewatinya. Ini roh apa? Ini roh kudus atau roh najis? Coba gue pengen tahu gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Tadi katanya soal mimpi. Kalau mimpi itu artinya palsu. Oh gitu. Ya udah coba tolong lu bakar. Ini Bilangan 12 nomor 6. Bilangan 12 nomor 6. Coba tolong dibakar dulu lah inilah. Lalu berfirmanlah ia gede ya, I-nya gede nih. Ini Tuhan yang tadi kita bahas nih. Dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi ya, ini bukan seorang Kristus, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam dalam apa nih? Mimpi basah apa nih? Dalam mimpi, anjir, hajar tuh kitab sendiri. Lu kunyah kitab sendiri anjing. Selamat datang di kebenaran. Gak bosen-bosen Kristen itu ya. Tiap menghujat Islam, Alkitabnya pasti hancur. Tiap menghujat Islam, Biblosnya pasti kebakaran. Gak bosen ya Titan ya. Tidak apa-apa, kitab suci kami, iman kami hancur. Yang penting Islam hancur bersama kami. Mau gitu ceritanya ya. Gak selamat bre. Selamat datang di kebenaran. Waktunya udah habis ya? Dan ini spesialisasinya Aki Kores aja sih saran aku. Masih ada 41 menit lagi. Oh alah, buset dah. Saran aku ini spesialisasinya Aki Kores aja sih sampai maghrib nanti. Itu saran aku. Iya,
gitu kan. Nah ini gua masih belum puas juga ya soal Tuhannya itu ngeprot-prot bocil-bocil ini ya. Ini kita sekarang lihat kelakuan anaknya gini. Ini anaknya si Tuhan ini namanya kan Yesus Kristus ya. Di dunia nggak ada satupun wanita yang mau menjadi istrinya, lu bayangin itu. Hidup 33 tahun tidak ada satupun yang mau menjadi istrinya. Kenapa itu? Kenapa? Nah di sini ini kemarin udah gua kasih ke Christian Princess, Titan harus tahu Titan. Kenapa gitu sampai dia nggak ada yang mau kawin sama Tuhan lo ini. Nah lu bukan nanti di The Conversation, lalu kemudian lu what did Jesus wear? Nanti di sini ada data mengatakan seperti ini ya kawan-kawan, bisa dilihat di sini. Ini bukan Kores yang ngomong tapi orang Kristennya sendiri. Oke, nanti kita lanjutin biar kasih kesempatan. Oh ya udahlah kalau gitu, aduh selamat dia bre. Yuk silahkan. Ya, belajar diskusi itu pakai data. Sebentar. Iya, bawa pendapat orang. Masih aja si Koresin begini, apa-apa, terserah kau mau kau apain itu, ayat-ayat itu, kau main-mainin. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana mengenai nabi ini satu ini ya. Kita akan bawa dengan data Al-Qur'an. Nanti si Kores bisa kalian menjawab ini. Ini kan khusus Kores juga katanya. Iya, bawalah begini-begini Kores, ya kan? Bawa data beginian nih. Nah, contoh nih. Hai orang yang kan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar. Coba. Kenapa Nabi katakan gila? Nah, ini coba jawab dulu dong. Ya, jawab sama saya nanti. Nah, lalu kalau dikatakan gila, dalam Ibnu Majah 1538 dikatakan di sini, kita lihat ya. Ibnu Majah 1538. 3518. Kita lihat dulu sebentar. Ibnu Majah 3518. Oke, nanti kita lewatin itu ya. Nah, dikatakan di sini bahwasanya di dalam 3518 Ibnu Majah bahwasanya dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang membuatmu sakit, dari setiap kedengkian pedengkit dan dari setiap penyakit ain. Coba itu, mana yang sudah kena sihir kena ain? Nah itu loh. Kau bilang dari Tuhanku sama anak kecil 14 tahun, mana datanya? Tidak ada. Itu namanya penghujatan, nggak apa-apa. Orang-orang di bawah nanti bisa rekam, nggak apa-apa. Kebal hukum dia katanya, nggak apa-apa. Ya, kebal hukum nggak apa-apa. Kita akan lihat nanti ya. Oke. Ini adalah penyakit ain. Penyakit ain. Coba lihat apa kata orang-orang mengenai penyakit ain. Ya. Apakah itu penyakit ain? Kita lihat. Ini online loh. Apakah itu penyakit ain? Kita lihat. Ini pendapat dari Universitas Muslim ya, UIN. Coba kita lihat, benar gak itu? Coba lihat ya. Penyakit ain penyebab bahaya dan terhindar dari segala macam. Penyakit ain pengertian cara menghindari menyembuhkan. Penyakit ain. Coba lihat mana tuh pengertiannya penyakit ain. Coba kita di sini. Umsu, mana tuh umsu ya? Kita coba. Umsu. Kalau anggar-anggar bacot-bacot juga, astaga Tuhan. Dikatakan di sini bahwasanya penyakit ain apa? Penyakit ain merupakan topik yang sering diperbincangkan di berbagai kalangan, terutama di kalangan kaum Hawa. Penyakit ini dianggap sebagai penyakit spiritual yang berakar dalam tradisi Islam. Penyakit ain dianggap sebagai penyakit marjahat atau pandangan jahat yang dipercaya dapat membawa dampak merugikan pada kesehatan dan kesejahteraan individu yang menjadi sasarannya. Penyakit ain dalam Islam, ya, dalam tradisi Islam, penyakit ain merupakan merujuk pada keyakinan bahwa pandangan negatif atau mata jahat dari seorang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Pandangan ini memiliki dasar dalam ajaran agama dan kepercayaan akan adanya makhluk halus yang dapat mempengaruhi individu melalui pandangan ataupun energi negatif. Ya, lalu dikatakan sini di bawah gejala penyakit ain. Nah, ini penyakit ain nih, ya. Rasa sakit atau kecemasan yang tidak dapat diartikan medis, perubahan fisik yang tidak wajar, ya. Kepala besar, mata merah, gangguan tidur, begadang melulu, ya, gitu. Perubahan perilaku ataupun mood, kelelahan atau kehilangan energi, ini penyakit ain semua nih. Paranoia,
Ya, ini data semua ini, Kores ya. Ini internalkan gitu loh. Kau datang sini hanya untuk pendapat ini. Baca Alkitab saya ini lalu kau tanyakan. Nah, begitu kalau kau hanya menghujat gak apa-apa. Jadi kalau dikatakan ain dalam hadis itu adalah penyakit adalah sakit jiwa. Ya, di mana datanya kita akan lihat di sini bahwa Allah mengatakan bahwasanya Muhammad itu penyakit jiwa. Seperti dalam Al-Hijr ayat 6 ya. Kita bukakan Al-Hijr ayat 6, dikatakan di sini bahwasanya Muhammad penyakit jiwa. Sebentar saya bukain. Nah, di sini katakan, "Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu apa? Benar-benar orang yang gila." Siapa yang ngomong? Mereka. Nah, kenapa mereka berkata begitu? Inilah sebagai pemicunya. Berarti di sini di ayat 11 dikatakan, di ayat 12, dan tak datang seorang pun rasul kepada mereka selalu memperolok-olokkannya. Ayat 12 katakan apa? Kami memasukkan ingkar dan memperolok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa atau orang kafir. Nah, Allah memasukkan olok-olok itu. Sederhana, Kores. Kalau memang Allah mengatakan Muhammad gila, Yunus gila, Ayub gila, Yakub gila, ini Allah apa ini? Coba kamu jawab saya, kenapa Allah mengolok-olok semua nabinya? Sakit jiwa, Muhammad gila. Kenapa Allah begitu? Silakan, Kores. Ya, Data internal. Aku dulu ya, 30 detik ya, Aki Kores ya. 30 detik ya, Aki. Boleh? Ya, 30 detik. Ikut join dong, 30 detik. Santai, tenang Ikut lah. join dong, Lu 30 detik. Lu kenapa nangis? Lu Join nangis. lah. Santai, Udah nggak kayak usah si Zuma. nangis. Nyisip-nyisip. Nggak Lu usah kayak suka nangis. Ini waktunya muslim. Gak usah nangis dong. Waktu Supir saya nggak usah tembak. nangis. Lu Ikut nangis. bagian. Ya usah nangis. Nggak usah nangis. Udah lanjut Jangan aja. nangis. Nah, Tapi oke. dipotong datanya sama temannya ya. Sabar. Masuk waktu. saya. Ya, kasih waktu. Oi. Ya, Lanjut, ini jangan pisah ini waktu. yang dibaca Ya. mereka, dan mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Siapa yang mengatakan? Ternyata yang mengatakan adalah musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Dibaca di ayat 2-nya, kuceluk, mampus. Nah, tapi yang lebih berbahaya di sini adalah ketika di Markus 3:21 nih. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia ini huruf besar ya, Yesus berarti ya. Sebab kata mereka keluarganya, iya ini Yesus, tidak waras lagi. Bahkan dikatakan di sini, setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, iya gila, jedar. Yang ngomong gila keluarganya. Yang ngomong gila keluarganya nih. Tuh. Yang ngomong gila keluarganya. Kalau orang-orang kafir tadi itu adalah musuh Rasulullah, wajar musuh mengomentari bahwasanya beliau gila, wajar musuh. Ini keluarganya. Woi, mampus. Lanjut Aki Kores. Dah selesai. Habis, hancur. Nangis. Lanjut Aki. Mantap dosen. Noise. Ya, jadi soal perkara gila kayak gitu kan Allah Azza wa Jalla sudah mengklarifikasi bahwa Nabi itu tidak gila. Itu ada 2 ayat, cuma ini berhubung waktu ya. Nanti itu gue buktikan. Nah, posisinya ketika Yesus lo itu dibilang gila, itu bapaknya itu ada klarifikasi nggak, bapaknya? Atau enggak keluarganya atau enggak murid-muridnya? Nggak ada, Christian Princess. Nggak ada. Artinya apa? Mereka membenarkan yang lu tuhankan ini gila, tidak waras dia. Itu satu ya, Christian Princess dan Titan, mohon dipahami. Cari lu sampai goblok, sampai ulang tahun nggak akan nemu klarifikasi Yesus tidak waras. Sampai dia naik ke langit, itu status tidak warasnya masih dibawa karena keluarganya yang ngomong, bukan orang Yahudi, keluarganya yang ngomong dia tidak waras. Itu pertama. Terus yang kedua ini, tadi Christian Princess tuh sempat ini ya, gue mau bahas ini. Dia bilang nggak apa-apa Yesus dihina, ya memang hina. Kemarin malam gue kasih lihat Tuhan lu hidupnya minta-minta. Apa minta-minta nggak hina? Cuman posisinya Yesus nggak pakai jaring, itu doang dia. Terus apa
lagi dia bilang, lo bilang data-data gue ini data-data sampah. Astagfirullah my bre, gue di meja hijau juga berani anjing ngebuktiin ini data-data gue, data-data website. Nih, ini ada dari newadvent.org, ini dari sevaria.org, ini dari biblehub.org.com kalau ini hadis tazkiyah.ac.id gitu. Sampai meja hijau gue berani anjing nunjukin data-data gue kayak gitu loh. Yesus lu menyembah batu, Yesus lu sama kayak dewa-dewa pagan, datanya ada terhampar di dunia digital ini kan gitu. Jadi jangan lu framing gue data-datanya sampah. Ini internet gratis, lu beli kuota dapat data-data gue sebelum gue jual ini data-data kan gitu ya. Nah berikutnya soal apalagi tadi. Tadi Markus 3:21 udah bubuk, thank you Akhi Ardi. Berikutnya gue nggak mau bahas penyakit ain gitu, gue mau bahas penyakit ayan gue bahas ya. Jadi di 2 Korintus 12 nomor 7 tadi kan udah tuh bapaknya kelakuannya kayak gimana, udah Yesus kelakuannya kayak gimana, udah. Sekarang kita ke Paulus kawan-kawan. Paulus berkata di sini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan orang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi ada utusan iblis dalam dirinya Paulus, murid favoritnya Yesus. Nah, di sini di epilepsy.org.uk dikatakan apa? Ada deskripsi di Kisah Para Apostol 9 nomor 3-9 di mana Santo Paulus sebelum dia berubah menjadi Kristen, dilaporkan dia mengalami yang dipercaya banyak orang sebagai kejang-kejang ayan di perjalanannya ke Damaskus. Artinya, kalau mau lihat Yesus, lu harus kejang-kejang ayan dulu, baru tuh kelihatan Yesus. Dan ini menjelaskan kenapa Yesus kalau menyatakan diri nggak bisa publik, selamat datang di kebenaran, karena nggak semua orang bisa ayan. Jadi kalau di Islam ada ain, di kalian itu ayan. Berapa orang yang jadi ayan di dalam Kristen? Oh ada datanya, ada 40 orang-orang kudus untuk penyakit ayan. Jadi ini Kristen ini agama kasih atau agama ayan sebenarnya? Apakah kasih itu harus penyakit ayan dulu gitu? Hah? Supaya bisa melihat Tuhannya menyatakan diri atau gimana ini? Oh, aduh. Agama kok harus ayan ini? Kayak gimana gitu? Apakah gue sedang dialog dengan orang-orang ayan sekarang? Atau kayak gimana kawan-kawannya? Karena gue bingung gitu. Ini favoritnya Yesus yang bisa menjelaskan perkataan Yesus ini ternyata sakitnya ayan gitu. Thank you. Oke, saya akan jawab semua apa yang Kores lakukan. Alkitab kami begitu suci. Ini yang Kores kau bilang Musa bermimpi, enggak masalah. Perhatikan ya. Di Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia dengar firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berkata dan dia dalam mimpi, bukan demikian hambaku Musa. Si Musa mendapatkan penglihatan 3 kali, bukan hanya mimpi saja. Tapi Tuhan berhadapan muka dengan Musa. Perhatikan, di Keluaran 30 itu tentang Musa ya. Tapi kalau Muhammad hanya mimpi. Nih, tapi Musa bukan hanya mimpi saja, tetapi dia berhadapan muka dong dengan Allah. Nih baca nih, ya. Lalu Musa di Keluaran 33:11. Lalu Musa, perhatikan ya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allah dengan berkata, mengapa Tuhan murkamu? Perhatikan, Musa berhadapan muka. Nih Keluaran 3:4. Perhatikan, nih. Ketika dilihat, perhatikan ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa nyimpang untuk meriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu. Ini bukan mimpi. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Musa, satu mimpi, kedua bertemu, menampakkan diri di Keluaran 33 ayat 11. Ini lagi menampakkan diri. Tetapi Muhammad ada mimpi. Ini Musa nih, dan Tuhan berbicara kepada Musa. Jadi Musa berbicara melalui mimpi dan berhadapan muka. Itu namanya nabi dipilih. Tahu Kores? Jawabanmu sudah dijawab. Tapi Muhammad hanya mimpi. Tidak ada saksi, tidak pernah berhadapan muka dengan Tuhan. Dijawab semua, ku jawab semua nanti, tenang. Tapi satu ku jawab semua. Alkitab kami luar biasa, paham? Nih perhatikan nih, si Muhammad mau bunuh diri nih perhatikan ya. Lalu Waroka meninggal dan wahyu berhenti. Berapa lama? Hingga Nabi Wasallam sedih. Berita
yang sampai kepada kami, kesedihan beliau alami sedemikian rupa hingga beliau beberapa kali ingin apa? Bunuh diri. Sudah melalui mimpi, nggak pernah berhadapan muka. Musa berhadapan muka, selain mimpi dia berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi Muhammad mimpi dan mau bunuh diri. Apa Nabi seperti ini? Nabi blon nih, dengan cara menerjunkan diri dari puncak gunung, menerjunkan diri dari puncak gunung. Dor, setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkannya dirinya, Jibril menampakkan diri. Jibril menampakkan diri lagi supaya dia nggak terjun nih, dan mengatakan Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Apa ini mau bunuh diri? Nabi apa ini? Mana pernah Rasulullah bertemu Allah? Hanya melalui Jibril. Tetapi Musa bertemu Allah. Selain mimpi dia bertemu dengan Allah berhadapan muka. Itu Pera. Jawab semua pertanyaan. Tahu kau? Ya, perhatikan. Nasihat itu menjadi hatinya lega dan jiwanya tenang dan pulang. Namun sekian lama mau bunuh diri lagi. Perhatikan. Namun sekian lama wahyu tidak turun, jiwamu terguncang lagi. Apa ini terguncang 2 kali? Setiap kali ia naik puncak gunung dan mau bunuh diri. Apa 2 kali mau mencoba bunuh diri? Nabi apa ini? Kalau Musa saya jawab, Musa bukan menangkap mimpi saja, bilangan 12 tadi, tetapi Musa bertemu muka. Itulah Nabi, paham, berbicara langsung. Kita permalukan nabinya yang mau bunuh diri. Hancur Islam, hancur. Semua dijawab. Nanti saya jawab semua pertanyaan si Ardiansyah. Dikatakan Lukas 6 ayat 12. Nih Ardiansyah, ya, Tuhan berbicara kepada Allah. Ya, nih Lukas berdoa dia. Nih, perhatikan ya. Gitu Ardiansyah, semua dijawab. Jangan framing-framing, Alkitab kami kudus. Lukas 6 ayat 12. Nih, ya. Ardiansyah jangan nangis Ardiansyah sama Kores, ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dalam kemanusiaannya, dan semalam-malaman ia berdoa kepada hakikat Allah itu. Bukan kepada, tetapi Muhammad kepada iblis mimpi. Nanti kutunjukkan ya, Muhammad penemu wahyu dari iblis. Nanti saya tunjukkan sesi lagi selanjutnya. Lihat, saya bongkar semua. Saya serahkan biar nggak sama, biar topiknya biar enak, biar seru nih. Nanti saya bongkar lagi Muhammad, ya, bagaimana dia bertemu dengan setan, dengan dengar suara setan. Kan saya buka ayat, saya bongkar semua. Udah ya, dijawab semua. Dor, silakan. Hancur. Hai Kores. Oh ini, iya masuk 13 detik lagi itu. Emang kita hancur. Saya minta waktu 1 menit sebelum turun ya. Boleh nggak? 1 menit aja sebelum turun. Ya, silakan. Ya, 1 menit. Karena sudah mau sholat di sini. 1 menit atau 2 menit ya. Oke. Saya mau jawab dulu si Titan tadi itu. Siap. Jadi apa yang dikatakan oleh Musa itu kata Yesus bohong, dusta. Kata Yesus ya, dusta. Karena kata Yesus di 1 Yohanes ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Oke? Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Oke, baik. Katanya tadi kitabnya kudus. Kitab kudus bagaimana kalau ini adalah buatan dukun? Tadi sudah kita bahas kayaknya Titan. Jadi jangan berdusta artistannya. Jadi ini kata Yesus. Jadi memang teman-teman ini para pecundang, congor-congor ini memang sangat cocok dengan Ahuna ini nih, Kores ini. Cocok sekali dengan mereka. Jadi kalau kata si Titan tadi ini kitab kudus, bukan kitab kudus ini. Ini hasil skripsi daripada Lukas yang kemudian dari dukun. Hasil skripsi dukun kemudian Anda jadikan Injil. Nah, selamat Anda dalam kebenaran. Silakan dilanjutkan Bang Kores, saya mau sholat dulu. Siap, Fadol. Siapa yang lanjutkan ini dulu, Bang Adriansyah, Bang Kores? Atau Ardian saja kalau mau ngabisin tuh, nanti aku ini lagi aja, beda lagi. Iya, oke lah. Aku dikit ya. Aku dikit aja, nanti dilanjut akhir. Habisin aja lah, masa gua kurang waktunya. Lanjutin. Oke, lanjut. habisin kalau tidak saya habisin. Tadi kan si Titan bilang bahwasanya yang berdoa malam-malam itu iblis. Betul gitu ya, Aki Kores ya? Kedengeran nggak tadi teman-teman di bawah? Kedengeran nggak? Itu tadi. Dengar kan? Dengar, betul. Kecuali yang Ayan mungkin nggak kedengeran ya. Yang Ayan nggak kedengeran mungkin ya. Ada nggak yang Ayan di bawah? Nggak ada kan? Dengar. Nah, kecuali yang Ayan mungkin ya. Titan mungkin Ayan mungkin ya. Atau CP Ayan, kena penyakit Ayan, kejang-kejang ya. Ini loh. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa
dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah di sini. Loh, kalau Anda mengatakan bahwasanya yang berdoa semalam-malaman, malam-malam berdoa itu adalah iblis, berarti Anda mengatakan siapa ini? Siapa ini? Hei, ya kabur. Kabur. Ini loh. Yang tadi Anda mengatakan yang berdoa malam-malam itu iblis. Kena sendiri di Lukas 6:12. Ternyata Yesus berdoa malam-malam. Berarti kesimpulannya apa? Yesus iblis. Tuh, bukan saya yang ngomong, tapi Anda sendiri yang mengatakan. Oke, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kenapa ini nggak mau ditanggapi? Mana tadi? Tunggu. Ya, kampret. Tunggu, aku buka ya, Markus. Tunggu deh ya, Markus 3:21. Kenapa gini loh? Setiap diskusi teman-teman inget-inget ya, si CP ini nggak pernah mau bahas ini, nggak pernah. Diingat-ingat teman-teman, dicatat ya, dicatat. Setiap diskusi si CP selalu nangis. Kenapa selalu nangis? Karena nggak pernah mau bahas ini. Ini Yesus dikatakan oleh kaum keluarganya Yesus sendiri bahwasanya Yesus tidak waras lagi. Ini dikatakan ya oleh Markus. Bayangkan coba. Wah, kalau saya nggak terima tuh dikatakan kayak gini, saya nggak terima gitu. Tapi kenapa mereka teman-teman Kristen terima? Iya, mereka terima. Karena apa? Karena mereka tidak menggunakan akal gitu loh. Mereka hanya menggunakan doktrin. Dan juga tadi katanya ada yang bilang Alkitab itu kudus. Oh, pret nih, gue buktiin. Gue buktiin. Ini yang kau katakan kudus ya. 1 Yohanes 5:7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita cek di sini di catatannya. Masih di catatan dari Alkitab Sabda ya. Kita baca nih, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti kudus. Salah. Tunggu. Aku ulang lagi ya. Gimana cara ngomongnya gimana teman-teman? Karenanya bagian ini pasti kudus. Salah lagi. Jangkrik. Kenapa sih susah kali ngomongku? Ada nggak yang teman-teman Muslim bisa baca ini? Aku kok sulit kali baca ini. Coba gimana cara ngomongnya Titan? Pasti kudus. Astagfirullahaladzim. Susah kali susah ngomongnya. Gimana ini Aki Kores? Nggak bisa ngomong aku. Ini loh. Kawe. Aduh, ampun lah. Udah selesai, hancur, habis. Tuh nggak mau bahas kan? Nggak mau kan dia buka Markus? Nggak mau kan? Gemetar dia, mulutnya terkunci, enggak rasa. Oi, Princess, mute lu belum dibuka ya, Saya ini di mute, ya kan? Enggak, lu belum buka mute ya, belum buka mute. Lu yang mute sendiri. Bagian aku ngomong mute nih, dibersihin nih. Enggak, di riset waktunya di riset, kasihan dia udah emosi itu. Enggak. Salah aja. Coba Markus 3:21-nya disentuh nggak tadi kira-kira? Oke. Disentuh nggak Orang tadi? yang jangan dong waktu saya tolong di stop dong. Makasih. Ya, super tembak, dengarkan super tembak ya. Hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sungguhnya kamu benar-benar orang gila. Kau katakan siapa ngomong? Mereka berkata. Oke, kita lihat ayat 12. Al-Hijr ayat 12. Kenapa orang-orang yang ngomong begitu? Kita lihat Al-Hijr ayat 12. Dalam Al-Hijr ayat 12, demikianlah kami memasukkan ingkar dan memperolok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa dan orang kafir. Selamatkan kebenaran Allah Muhammad. Sebabnya Allah sama Muhammad ini satu range ini ya, nggak kopdar dulu nih, punya nabi gila, gitu loh.
Nabi katain gila loh. Muhammad gila. Gila. Nabi gila ini. Demikianlah Allah. Siapa kami ini? Belum terjawab siapa si kami ini. Bisa si Jibril, bisa si Kores, bisa si Juma. Siapa si kami ini? Gak jelas si kami ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kami adalah jamak. Siapa kami di sini? Orang Islam mengatakan kami itu apa? Tunggal. Oke, ya itulah ya nanti ya arian saya kenapa si kami itu memasukkan seperti itu kata-kata seperti itu. Oke, nah kita lihat berikutnya nih. Di dalam pembahasan berikutnya dikatakan bahwasanya orang gila itu sukanya apa? Satu, ya bahwa Rasulullah SAW bolehkah kita berwudu dari sumur budla'ah, yaitu sumur yang dilemparkan ke dalamnya bekas kotoran haid. Bangkai anjing, bangkai anjing, dan sesuatu yang berbau busuk. Rasul bersabda, air itu suci. Kenapa ini orang gila satu ini nggak bisa bedakan air bangkai, air susu, nggak bisa dibedakan sama dia? Karena dia gila sesuai dengan dalam penyakit ainnya, ya. Dikatakan di sini bahwasanya dari setiap penyakit ain, Muhammad penyakit ain, apa itu penyakit ain? Ternyata penyakit ain adalah penyakit jiwa. Penyakit ain merupakan penyakit jiwa. Ini Rasul atau apa ini? Tolong dong diklarifikasi dong. Ini ciri-ciri Rasul atau ciri-ciri orgil ini? Masa orgil di Nabi? Ini Allah yang salah atau Nabinya yang agak apa ini? Sakit jiwa nabinya, maka dia berwudu dengan air tai gitu loh, ya. Itu hadis kau mengatakan bahwa saya berwudu dengan air tai. Kita lihat lagi dalam hadis berikutnya. Dikatakan di sini, di dalam hadis kau dikatakan bahwasanya dia berwudu dari kotoran haid, bangkai anjing dan sesuatu yang berbau busuk. Di mana hadisnya ini nih? Abu Daud 60. Nanti juga kita baca di Abu Daud sama aja, semua sahih. Ya, bahwasanya Muhammad itu berwudu dengan sumur budla'ah. Kita lihat ini, Musnad Ahmad 10696. Apa dikatakan di sini? Si orang gila ini, si penyakit ain, aku bertemu Nabi SAW ketika beliau sedang berwudu dari sumur budla'ah. Oke, dia wudu. Maka aku berkata, wahai Rasulullah. Siapa yang ngomong ini? Orang baik, ya, orang yang sakitnya tidak sakit jiwa ini ngomong ini. Dinasihati si Muhammad. Wahai penyakit ain, wahai orang gila, wahai Rasulullah, engkau berwudu darinya. Padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu. Beliau bersabda, sesungguhnya air tidak dinajiskan oleh sesuatu. Nggak tahu mana yang membedakan mana air putih, mana air busuk, mana air bangkai, mana air bekas anjing, ya kan? Ini anjing nih, anjing. Apa bacanya nih? Kores, coba baca kores ini. Bangkai anjing, bangkai anjing, anjing kores. Ardiansa apa nih anjing Korea ya, anjing ya. Nah, jadi dia berwudu dari bangkai anjing. Coba katanya air liur anjing itu sesuatu yang nggak baik katanya. Tapi kenapa ketika anjing itu mati dalam sumur itu dia berwudu? Kenapa si Korus tadi menolak penyakit ain? Nabi kau nih dari setiap penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Ternyata sakit jiwa. Ya, sakit jiwa. Dari mana kita ambil dalilnya sakit jiwa? Bahwasanya dari pendapat dari Universitas Sumatera Utara. Ya, penyakit ain pengertian gejala dampak, penyakit ain cara mencegah. UMSU, Universitas Sumatera Utara. Ya, ini bukan kami bikin ini. Maka di bawahnya dikatakan bagaimana cara mengatasinya? Membaca surat Al-Fatihah atau apa ini? Coba kita lihat ya. Cara mencegah, membaca ayat-ayat suci. Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Berarti Muhammad tak pernah membaca Al-Fatihah ini, makanya penyakit ain dia ini. Stres. Ini, ya kan? Penyakit ain, Nabi sakit jiwa. Penyakit ain merupakan penyakit jiwa. Coba. Nabi sakit jiwa, pantasan dia itu nggak bisa membedakan mana yang air tai. Oke, waktu habis. Siapa yang lanjutkan ini? Udah habis ya. Lanjut Aki Kores, gas. Kasih dulu itu Titan belum ngomong, emosi dia. Tadi waktu ganti bibirnya bergetar-getar tangannya. Gitu. Titan aja Titan. Santai. Kalian aja sih. Oh iya. Titan aja Titan. Kasih ulang musuhmu Titan. Silakan. Santai aja, Aki Kores dulu. Pokoknya jawabanmu sudah saya jawab. Udah. Lanjut Aki Kores. Mau masuk nggak? Titan mau masuk nggak? Tadi soalnya Muslim 2 kali. Di sini gue mencoba menjadi hakim akhir zaman. Sekarang giliran saya. Iya boleh silakan. Iya. Tadi soalnya 2 kali kan Muslimnya kan.
Enggak, itu tadi sekali. Habis. Enggak apa-apa, Titan duluan, Titan. Oh, mau berarti nanti 2 kali muslim ya? Iya, enggak. Tadi kan mantan laskar itu 1, terus Akhi Ardiansa itu kan langsung 2. Jadi habis Christian Princess Titan aja. 1 menit lo enggak. Tadi Oh ya udah, kalau misalnya mau disiksa lebih awal oke lah. Oke lah. yang sama dulu. Siap lah. CP dim dulu. Oke lah. Siap ya. Ini soal sumur air Budoah yang ada bangkai anjing, katanya ada bangkai anjing. Ini tolong dibakar Imamat 11 nomor 35 nih. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang anjing itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo harus diremukan karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Dar, selamat datang di kebenaran. Lu bakar ini kitab Imamat 11. Lu bakar ini kitab Imamat 11, bre. Kenapa Kristen itu selalu saja ketika menyerang Islam Bibelnya ikut ketonjok juga? Kok bisa begitu ya kawan-kawan ya? Agak bingung gua. Wah, Titan langsung anjing, apakah benar nih Imamat 11 3536 berbunyi seperti itu? Wah, hancur dong iman saya. Nah, gitu ya. Ini lu makan ini. Ini Kristen lu makan ini. Ini sumur bodoh ada banyak berapa nih di Israel ya? 1. Lalu berikutnya yang mau gua bubukin adalah soal Tuhan kami menyatakan diri. Musa itu bertemu dengan Tuhan. Terus kenapa ini si Stefanus yang mati di tangan Israel ini ngomong begini di KPR 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Bukan Tuhan bapak lo, bukan Tuhan anaknya bapak lo. Malaikat yang berfirman. Ini Titan, ini KPR 738 nih, data ini data. KPR 7 nomor 53 nya juga diulang lagi. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Mana Tuhannya? Lu Kristen berapa tahun sih? Kok lebih pinter gua? Gak bisa lu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Kok lu bilang Tuhan menampakkan diri? Itu otaknya di mana sih? Otaknya di mana? Gue pengen tahu deh ini Kristen cabang VOC ini. Ini malaikat loh. Ini dibakar atau direvisi nih? Mau lu bakar atau mau lu revisi? Selamat datang di kebenaran. Berikutnya soal Tuhan menyatakan diri, kawan-kawan, kita bisa lihat lagi di. Oh, terima kasih tepuk tangannya. Semoga ini tepuk tangan rohani dan surgawi, bukan daging. 1 Yohanes 4:12 kita lihat di sini. Katanya Musa melihat Tuhan katanya. Tapi di sini Yohanes murid yang dikasih yang tidur di dadanya Yesus waktu di perjamuan terakhir, dia malah bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini si Yohanes ini goblok atau nggak pernah baca Taurat gitu seperti Kristen 2024? Kok berani-beraninya bilang tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah? Itu gimana Titan gitu? Apa kabar nanti lu bahas soal setan-setan? Habis Yesus rumah gua soal setan-setan, bre. Tapi biar lu duluan nanti. Berikutnya nanti ini Paulus nih ya, Dia walaupun ayan, otaknya masih jalan waktu lagi waras. Seorang pun tak pernah melihat dia. D-nya gede. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Blok. Tuhan yang mana yang kelihatan ini? Zeus maksud lu? Raja Slot? Apa sih anjing ini imannya Kristen ini? Atau lo biblos lu buang aja lah, nggak usah dipakai gitu loh. Lo iman pakai bacot aja, udah pakai bacot gitu. Karena ini orang-orang di perjanjian baru ngomongnya nggak ada yang pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia gitu. Apalah anjing iman kalian ini? Apa karena kalian ayan gitu? Kena panas kelamaan gitu waktu lagi bagi-bagi brosur keselamatan. Kepanasan lama ayan jadinya. Atau gimana sih? Berikut lagi satu lagi nih gue bubukin di sini. 1 Timotius 1 nomor 17. Hormat dan kemuliaan yang sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Allah yang kekal yang tak nampak ini. Bukan yang menyatakan diri yang tak nampak ini loh. Otak dong dipakai bre kalau dialog sama Kores. Makanya gue tuh udah ke data-data yang di luar biblos. Karena gue dari perjanjian lama Kejadian 1 sampai Wahyu 22 nomor 21 udah beres, gue udah tamat gue. Terjemahan kayak begini doang anjing. Gak bisa lu bacanya. Ngomong menyatakan diri, bacot doang lu bisa anjing. Semua orang-orang di perjanjian baru lu walaupun sebagian ayan mereka menyatakan Allah itu gak kelihatan Allah itu. Terus sumur Budoah juga bangkai anjing. Kristen bangkai anjing. Ini kenapa ini sumur kok tetap tahir walaupun ada bangkai? Lu
belajar apa waktu di gereja anjing? Perpuluhan lu paling kecil kayaknya di gereja ya. Cuma 270.000 kayaknya lu perpuluhan ya. Makanya goblok gak dapet pelajaran di Kristen ya. Atau gue lah jadi penatua lu lah kalau lu mau lah. Biar gue ajarin satu-satu ini dalil-dalilnya. Supaya lu paham gitu loh. Ngomong bacot nggak sesuai dengan kitab sucinya sendiri, anjing. Gua apa ya, lagi konsolidasi, lagi apa ya, sosialisasi di karantina orang-orang penyakit ayam, tau gak lu? Anjing, bukan level lu, bukan level gua lu semua ini, bre. Ngomong Tuhan kelihatan, ini murid-muridnya ngomong Tuhan gak kelihatan. Ngomong sumur bangkai itu najis, ini imamat ngomongnya sumur bisa itu masih suci. Oke. Aduh. Batuk kemenangan dulu, my bre. Kita jawab semua, santai saja sama saya. Ya, baca ini. Kamu baik-baik baca dulu, ya. Imamat 11:3. Markus 3:21. Sabar dulu. Saya jawab semua. Kalau bangkai seekor binatang-binatang itu jatuh ke sesuatu benda itu menjadi najis. Pembangkang roti dan Allah haruslah ditemukan karena semua itu najis. Gak ada dibilang menjadi tahir, enggak. Tetapi nih, baca baik-baik ini. Mata air atau sumur yang memuat air tetap tahir. Mata air memuat air, bukan bangkai. Kamu pakai otak baca. Sedangkan siapa yang kena kepada bangkai, saya perhatikan. Siapa yang kena kepada bangkai, baca baik-baik. Binatang itu menjadi najis, nggak ada dibilang tahir. Bacamu merah, cara bacamu enggak. Oke, saya jawab. KPR 738. Itulah hebatnya Musa itu. Dia bisa berbicara dengan malaikat, dia berbicara dengan Tuhan, menampakkan diri. Jadi banyak cara yang bertemu dengan Musa. Itu jawabannya. Sedangkan Muhammad mana pernah melihat Allah. Tapi Musa melihat malaikat, melihat Allah. Itulah luar biasa kan firman-Nya. Jadi ingat, firman itu yang menampakkan muka kepada Musa. Itu namanya Tritunggal. Pahami Islam. Nih, saya akan bongkar si Muhammad, ya. Dia ketemu dengan setan, nih, ya. Sahih Bukhari 2 nih, bacakan ya. Sahih, ya. Nih, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu ya turun kepada engkau? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini paling berat bagiku, gemerincing lonceng. Kenapa? Ini bisa dikatakan ini seperti suara gemerincing lonceng, paling berat bagiku. Jadi wahyu turun kepada si Rasul seperti gemerincing lonceng, dan itu paling berat bagiku. Kenapa Muhammad itu paling berat bagiku? Nih baca nih, Muslim 3950. Bongkar semua. Nih, perhatikan ya. 950. Nih, maka itu kau baca baik-baik nih. Sahih Muslim 3950. Syohek hancur Islam nih. Rasulullah SAW bersabda, lonceng adalah seru apa? Setan. Artinya Muhammad mendapatkan wahyu dari apa? Setan. Kalau tapi Yesus kami naik ke surga, naik ke gunung bertemu Allah. Tetapi seruli lonceng seperti apa? Setan. Ngerti nggak jalannya teman-teman? Ngerti nggak? Maka itu dikatakan saya Bukhari Dorik. Saya ulangi lagi supaya kalian tahu ya, supaya tahu Islam di bawah. Perhatikan. Maka ditanya, bagaimana caranya wahyu itu turun kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini paling berat bagiku. Kenapa paling berat bagiku? Karena lonceng itu seperti apa? Setan. Jaga itu teman-teman. Maka itu dikatakan nih. Biar saya kasih dalil lagi ya. Islam catat ini di bawah supaya makin pintar loh. Ya. Nih perhatikan 3949. Perhatikan ya. Semua kita jawab jawaban siapa ini. Mantap Alkitab kita. Nih perhatikan. Sahih Muslim 3949. Perhatikan. Sohe. Ya dikatakan sini. Ya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak mau menemani orang-orang di rumah mereka. Karena ada apa? Ada anjing dan apa? Lonceng. Malaikat takut ke rumah si Muhammad karena apa? Lonceng. Karena lonceng itu gemerincing setan.
Jadi wahyu turun kepada Muhammad seperti gemerincing lonceng, yaitu setan. Asik kali, asik ya, mantap, hancur gue bikin Titan senggol dong. Nanti saya bagikan lagi. Lihat babak berikutnya bagaimana Muhammad kena penyakit ayan, penyakit yang kena sihir. Nanti saya bagikan lagi. Kita lanjut babak berikutnya. Lanjut. Dijawab semua. Oke. Ya, kasih kirim saya. Jangan selesai waktu dong. Kirim saya dong. Matiin timer. Nah, sedikit aja selesai. Kok bisa masih dia? ada? Kok bisa dia? Waktu saya Oh, itu. masih ada? 14 detik lagi tuh. Oh ya, silakan. Iya dong. Ya. Timernya kalau di jalan sih. Aduh. Bagian mereka tadi mati timernya. Udahlah, lanjutlah mengalah sama Islam. Udah, gua Lanjut Islam. Lanjut Islam. udah gua Nangis dia. ya, oke ya. Pak Ardi. Dulu. Nih. Yang pertama sama sekali ya kan, sama sekali anak-anak Tuhan ini tadi tidak menyenggol Markus 3:21. Kenapa tuh? Kenapa Tan? Coba Tan, saya tanya, kenapa nggak disenggol Markus 3:21? Yesus dikatakan tidak waras oleh kaum keluarganya. Kenapa? Tan, woi, jawab, woi. Ini lo jawab dulu. Kenapa nggak mau jawab? Ini kenapa ini? Saya permalukan kau. Jawab. Ini lo, saya kasih waktu kau jawab. Hei, jawab, ngomong. Hei, ngomong. Lu, ini aku tanya ke kamu, nggak apa-apa, biar malu sekalian. Nah, gini cara bubukinnya teman-teman. Gini, dikasih waktu kesempatan dia ngomong, dia nggak mau ngomong. Nah, silakan ngomong. Ini kenapa? Kenapa ini? Kenapa yang dikatakan? Kenapa kok yang ngomong Yesus tidak waras itu justru kaum keluarganya sendiri, bukan musuhnya? Kenapa? Jawab. Ayo. Ayo. Waduh, gak bisa jawab Titan. Gimana ini Aki Kores? Gak mau jawab loh. Gimana ini? Ini pertanyaan saya dari tadi gak dijawab, ya kan? Saya jawab. Oke. Nih. Jawab. Kenapa? Nih, itu bukan Enggak, kenapa? gila, Jawab tetapi aja, kenapa? tajuk lihat baslinya, extreme. Karena saya nggak dapat bagian tadi jawab. Jawab aja kenapa dikatakan tercengang-cengang, bukan gila, tercengang-cengang. Ini bahasa aslinya. Saya jawab kan? Saya jawab kan? Tercengang-cengang. Udah lanjut. Sudah saya jawab. Ini sudah tidak saya jawab. waras. Di sini dikatakan gila. Sudah saya jawab. Iya. Berarti salah ini. Oh, salah kitabnya. Udah selesai teman-teman. Jadi kitabnya salah ternyata ya. Kitabnya salah. Oke. Nah, tadi jawab itu. ada yang ngomong itu. Tadi ada yang ngomong. Nanti saya jawab. Selesai. Kau nggak bisa jawab. Udah selesai. Tadi ada yang ngomong kitab kami kudus. Kita cek di Catholic Identity ya. Catholic Identity ya kan. Katolik nih, bukan abad 16 ya. Sorry. Abad 16. Baru lahir. Markus nih ya, tentang penulisan nih, katanya kudus. Who wrote the gospel and when? Siapa yang menulis gospel dan kapan? Ternyata kata Catholic Identity gimana? The authorship of the gospel which bears the name of Mark is unknown. Nggak diketahui yang nulis, katanya kudus. Kudus dari mana? Nggak diketahui yang nulis. Ini Markus. Nah, ya kan, ini katanya kudus juga di Matius. The authorship of the gospel which bears the name of the Matthew is also uncertain. Nggak pasti juga yang nulis. Mak, kenapa semua Matius? Jangan-jangan Lukas gitu cuy. Kita baca dulu ya. The authorship of the gospel which bears the name of Luke is also uncertain. Mak, nggak diketahui juga, nggak pasti tuh. Gimana ini? Katanya kitab kudus. 1 Yohanes 5 nomor 7 nggak ditanggepin juga tadi, ya kan? Ya kan? Malah Yohanes keren nih, Yohanes nih ya. The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Masih menyisakan misteri. Jangan-jangan ini yang nulis Titan nih. Masih menyisakan misteri nih yang nulis. Ini katanya kudus. Kalau kudus kenapa yang nulis gak tahu?
Ayo, mampus. Ini dari Katolik sendiri ya. Data dari Katolik. Bukan abad ke-16 ya. Yang abad ke-16 itu baru lahir aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi abad ke-16 itu ikut-ikutan aja gitu loh teman-teman. Biar dikatain Kristen abad pertama padahal abad ke-16. Mampus kau, ha? Mampus abad 16. Ya udah 10 detik aku hibahkan ke Aki Kores. Aki, lanjut. Karena cukup anjir. Wah, mantap pakai Arde. Kita dulu ya. Kita akan mengenai terus tadi mengenai ayat Alkitab. Nah, ini maksud 231 ini. Dalam maknanya dikatakan takjub, eksistemi, takjub lah. Nah, bagaimana dengan sakit jiwa satu ini? Ya, ini sakit jiwa. Dikatakan di sini, ya, bahwasanya si sakit jiwa bersabda, apa kata sakit jiwa? Barang siapa dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada antara jenggotnya, jenggot laki perempuan, tentu laki-laki. Nah, sesuatu yang berada di antara jenggotnya, mulut, dan di antara kedua kakinya, lato-lato. Nabi minta lato-lato. Barang siapa yang menjamin bagiku mulut dan lato, maka aku akan menjamin baginya surga. Coba di YouTube si Kores, tolong followers kau. Coba Nabi minta jaminan mulut, jaminan lato-lato, karena ini jenggot itu adalah laki-laki. Kenapa ada Nabi begini? Menjamin surga. Yang menjamin surga Muhammad atau Allah? Jangan Allah rasa Muhammad ini, Muhammad rasa Allah. Dijamin surga. Aku akan menjamin surga. Masa orang gila menjamin surga? Gara-gara lato-lato, gara-gara mulut. Masa Allah rasa Muhammad, Muhammad rasa Allah? Yang menjamin surga siapa? Katanya hak prerogatif Allah. Oh, kasih lato-lato ke Muhammad, jamin surga. Aku akan menjamin surga. Kasih lato-lato maka dijamin surga. Inilah Muhammad rasa Allah, Allah rasa Muhammad. 2 in 1. Nah, lalu apa lagi kata beliau? Kita lihat ini ya kelakuan beliau. Ini lucu-lucu nih kelakuan beliau. Dia tanya membawa urga. Coba kita lihat ini ya, mengenai bagaimana dengan beliau. Ini suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam menemuinya. Siapa itu? Ubadah bin Samit ya. Nah, dan Ummu Haram, ngapain Ummu Haram ini? Tek kita lihat sini. Ngapain dia? Memberi makanan dan mencari kutu di kepala. Cari kutu, Nabi kutuan. Ini kutu tiba-tiba kudus ini, langsung ke surga nih kutu albino. Ini kutu ini, Mas perempuan mencari kutu di kepalanya, ingin mengajarkan keselamatan, kepalanya tak bisa selamat ini. Nabi kutuan. Kira-kira kutunya ini albino ndak atau gimana? Ketika ada sedot, ini darah Muhammad halal ini. Ke surga nggak ini kutu? Kutu loh nih. Katanya mau mengajak umatnya ke surga. Iya kan, Muhammad kan mengajak umat ke surga. Kerja aja diurus, sampoan kayak kalau nggak pakai bedak Doris. Bedak kutu anjing. Lu cari sampai ulang tahun lu Kores, tidak ada kutu dalam kitab, tidak ada kutu. Sampai ulang tahun lu cari sama si Ardiansa. Ini Rasul loh, kutuan kayaknya ingin buat umatnya ke surga. Kok bisa dia kutuan? Coba kalau dia mau menolong umatnya ke surga, coba dulu lah kutunya dibiarin dulu, kutu albino ini ya. Kutu albino kadang menyedot darah Rasul. Tiba-tiba Allah Rabbuka atas kutu Muhammad. Kenapa? Karena menjamin disingkan dia apa tuh lato. Dia minta jaminan lato ini ya. Mana tadi kata itu? Terus ketika si Muhammad kena sihir, lihat teman-teman. Magic was working on Allah's messenger ya. Sihir telah bekerja untuk Muhammad. So
Paul that he used to think that he had sexual relations with his wives while he actually had not. Artinya ketika dia disihir, dia halu soal gini, lagi ngen, padahal tidak lagi ngen. Ini Allah, inilah Allah mereka yang menjamin surga tadi, ya. Barang siapa menjamin bagiku dan juga mulutnya kujamin surga. Ini tukang halu, ketika disihir beliau duar. Dia lagi bikin, aku lagi ngen, that he had sex relations with his wife while he actually had not. Dia tidak pernah lagi ngen, tapi pikirannya menghalu. Ngen. Inilah rasul kutuan. Nggak tahu kebenaran, kutu banyak, suka kesihir, penyakit ain, sakit jiwa. Ini mau ikutin. Tinggal ini apa ini? Rasul kok kutuan. Aduh. Soal Paulus terbukti ayam, Yesusnya tidak waras, di counter cuma perkara kutu. Memang menyakitkan, bre. Ketika aib lu gua bongkar-bongkar, memang menyakitkan. Lu cuma lari ke kutu, ke sumur budoah gitu. Lu nggak bisa bantah Tuhan lu itu tidak waras. Favoritnya Tuhan lu Paulus punya penyakit ayan, dan Yesus lu yang menjadi Tuhan lu hidup minta-minta. Nggak ada yang lu bisa bantah satupun. Anyway, akun gua ini nggak bisa open cam ya, Ikhwan belum bisa open cam. Jadi gua datanya gua sebut aja gitu. Nah, mengenai perkara kutu katanya tidak ada dalam Biblos kutu. Blok 1 Samuel 24:15. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Itu ada kutu di kitab lu itu. Berkutu. Kutu apa ini? Kutu anjing mati. Ada ternyata. Christian Princess. Lu mau macam-macam bertakia Korintus kepada Penatua Triun Slayer Kores Kris yang di Pertuan Agung. Habis sudah, bre. Gitu. Ada kutu ini. Kutu ada ini. Atau nggak gini aja deh, supaya nggak ada, lu bakar aja kita dulu, lu bakar. Jadi pakai bacot kan gitu ya. Berikutnya soal Titan oleng, dia ngejelasin soal tetap tahir, dia pusing, dia susah. Ini tetap tahir ini gimana ya cara ngebelanya ya? Gimana ya? Roh Kudus tolong aku untuk berbohong mengenai tetap tahir ini. Lu makan itu kitab lu, Imamat berapa tadi? Imamat 11 itu lu makan kitab lu itu supaya hilang kalau sumur kena bangkai tetap tahir ya. Bangkai apa tadi Christian Princess? Bangkai anjing gitu. Lalu soal apa tadi? Oh iya, soal bangke-bangke dan kutu-kutu. Ini lo kawan-kawan Kristen, lu pikirin aja sendiri. Memang Yesus lu ngelarang orang Kristen makan berak manusia, emang Yesus larang? Enggak kan? Yang najis itu cuma yang diucapkan, yang masuk ke perut lu, walaupun itu berak sapi yang bisa menjadi penghapus dosa, nggak ada masalah. Terima itu makanan, kan gitu ya kawan-kawan. Berikutnya Titan juga oleng, nggak bisa dia nggak counter kalau murid-muridnya Yesus yang salah satunya Ayan itu menyatakan bahwa Tuhan nggak kelihatan. Mampus. Nah, lalu soal seruling setan, kawan-kawan bisa dicek ya. Kalian bisa ngecek di kitabnya orang Yahudi di ini, di Sotah 9 nomor 22 ya, bisa dicek di sana. Ya, Sotah 9:22, bahwasanya kalau wahyu yang dari Tuhan itu memang bunyinya seruling gitu loh. Jadi kalau lonceng itu seruling setan, loncengnya gereja itu seruling setan. Nah, kalau wahyu itu serulingnya Tuhan, bunyinya seperti itu. Ada perbedaannya. Silahkan dicek di Sotah 9b 22. Jadi wahyu itu datangnya seruling dari Tuhan gitu. Bukan orok bayi dibilang Tuhan lalu ini disebut firman Allah yang hidup. Sampai sekarang ini firman Allah yang hidup mati, nggak kelihatan lagi. Jadi please lah kawan-kawan Karisteng gitu loh. Kalau mau counter kores, usahakan datanya yang setimpal gitu loh. Gua bawa data Tuhan lu menggauli anak umur 14 tahun sehingga keluarlah anaknya Tuhan. Dibantah pakai kutu. Ya nggak ada masalah, nggak goyang data gua. Gua bawa data soal Paulus ini punya sakit epilepsi, sakit ayan. Itulah kenapa ketika dia kejang-kejang dia ngelihat Yesus gitu. Lu bantah pakai data sumur budoh. Ya nggak selamat lah, bre. Harga dirinya Kristen gua injek-injek di sini. Kayak mana sih?
Terus apa lagi? Lu mau lari kemana lagi? Mau lari kemana lagi? Oh iya, sekarang gua mau bahas mengenai ini. Perhatikan kawan-kawan ya, perhatikan di 2 Petrus 2 nomor 4. Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi mereka melemparkannya ke dalam neraka dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap. Perhatikan itu ya. Jadi di gua itu ada setan kan gitu ya. Lah ini Yesus mati di kayu salib, bangkitnya di goa. Setan gak tuh yang ngebangkitin? Kan gitu. Lalu kemudian kandang domba ini di goa. Ada Tuhan yang ngasih brojolnya, itu setan yang ngebantu gitu. Lalu kemudian ketika dibawa oleh iblis itu ke gunung-gunung, Yesus bersembunyi di goa, dan goa ini dianggap menjadi rumahnya. Berteman dengan setan Yesus ini. Makanya Yesus dan setan adalah satu, adalah satu. Itulah kenapa dia bisa bangkit di goa, karena ada setan di sana. Dan ini dijelaskan juga penguatnya ada di 1 Korintus 5 nomor 5. Lu perhatikan di sini 1 Korintus 5 nomor 5. Anjing, bacot gue ini emang jahat, gue serius, bre. Duh. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jadi Yesus itu cuma nama buat iblis. Supaya apa? Supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar. Ujung-ujungnya iblis lah juru selamat Kristen supaya selamat pada hari Tuhan. Ini baru setan, bre. Hehehe.